bahlilun ja unangro lain ja mitalawan yang sabe padra. Wah, artinya apa itu? Begini, ada satu ulama dari Mesir, sangat alim dia, semua masalah dia bisa. Nggak ada yang bisa membantah, sangat alim. Jadi pada satu hari beliau teringat, ini kalau saya terus begini di sini, saya jadi takabur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan kami Balai Arsip Saksi dan Tsunami. Salam arsip, sahabat arsip kalian. Pada sore hari ini kita akan bersilaturahim dengan salah seorang tokoh arsipan yang selama ini kita cari juga. Namun karena baru ini kita berkesempatan hadir di rumahnya seorang perawat hikayat Aceh, namanya Tengku Abdullah Sakti atau TA Sakti. Rumahnya ada di Banda Aceh, di belakang komplek mahasiswa pelajar Darussalam. Dulu beliau adalah seorang dosen, kemudian pensiun kira-kira 5 tahun yang lalu, dan sekarang aktivitasnya adalah melawat naskah-naskah kuno yang dia miliki. Nah, mari kita ikuti perbincangan kami dengan Bapak TA Sakti. Jadi teman-teman sekalian, sore hari ya kita sepulang kerja ya. Kita pulang kerja itu jam berapa Bang Farhan? Jam 4. Kemudian kita dapat undangan dari Pak TA Sakti hadir ke rumah beliau untuk silaturahim yang paling utama kan. Ya betul. Melihat hasil karya beliau ini. Pak TA Sakti bisa ceritakan bagaimana riwayat sedikit Bapak berkecimpung di bidang hikayat ini ya. Itu ahli aksara ya. Ahli ya. Bagaimana sih, apa aja yang Mbak punya koleksi-koleksi juga ya? Oh banyak yang sudah terbit, banyak juga ya. Yang belum terbit yang tebal-tebal banyak sekali. Ya, kenapa? Saya yang tipi-tipi saya terbitkan sendiri, uang sendiri. Terus kenapa Bapak tertarik di bidang lebih-lebih ini? Saya kira gara-gara mulainya dari mana kira-kira itu Pak? Singkat aja. Ini lebih-lebih saya tertarik ditarikkan karena patah saya. Saya kan patah di Jogja pulang KKN hari terakhir. Jadi saya pikir kalau berpikir nulis dulu, clipping pun banyak macam ya. Saya mau nulis banyak macam. Akhirnya saya buang, sensor buang-buang, tinggal yang budaya. Jadi lebih karena kasarnya terpaksa. Karena saya mau juga seperti orang lain, mau kecimpung politik ini itu. Malah pernah angan-angan nanti selesai di Jogja, pulang ke Aceh, keliling seluruh Aceh lagi, kemudian masuk ke NPI jadi orang partai. Tapi tidak tercapai? Ini sudah cedera, nggak bisa berjalan, malah luar pagar nggak bisa. Sekarang ini? Dulu program saya, program Indonesia Belanda itu tujuannya luar negeri. Sekarang luar pagar pun nggak bisa. Beasiswa Belanda dapat. Beasiswa Belanda dulu? Beasiswa Belanda. Karena menguasai ini ya? Bukan. Karena apa? Karena hobi sejarah. Saya kuliah fakultas hukum. Tinggal 2 mata kuliah lagi saya tinggalkan karena hobi sejarah. Kalau ini sudah dari kecil tahu ya. Jadi Bapak aktivitasnya sekarang ini seperti apa Pak? Saya hari-hari ini ada mengajar ini di Balai Tambis. Itu Balai Tambis saya beri di nama ya. Jadi mengajar orang bisa membaca huruf Arab, Melayu atau Jawi itu dalam bahasa Aceh. Kalau membaca bahasa huruf Arab, Jawi atau Melayu dalam bahasa Melayu, orang lebih banyak tahu. Karena saya mengajar itu juga di kampus. Itu kalau orang tamat dari UIN dari MIN, MAN tu pintar kan.
Satu dua yang tak pintar, yang sekolah umum. Tapi kalau Jawi atau Jawa bahasa Aceh amat sedikit orang tahu. Karena beda dia. Jadi saya mengajar itu tiap hari Sabtu jam 5 sore. Tiap hari Sabtu tuh? Itu dulu 2018 PKA 7 buka, saya buka itu berjalan 8 bulan. Kami baca Akhbarul Karim, belajar sampai tamat 3 kali. Itu pesertanya saya kira sebagian besar sudah tahu ya. Tinggal meneruskan kalau mau juga belajar sendiri. Ini buka kedua. Saya lihat agak kurang lancar. Yang kedua itu ya. Ya, selain itu apalagi aktivitas ini dalam rangka ini saya hari-hari naskah kuno tuh. Hari-hari WA 5 hampir 6 tahun ini terus WA, kadang-kadang sehari 2 ini. WA di grup? Di grup, banyak grup yang nggak saya undang masuk ke HP saya. Kayak grup-grup besar masuk sendiri. Saya WA masalah budaya Aceh juga. Ya. Yang macam hari ini saya diwawancari oleh majalah Tempo, tapi 2011 saya pasang lagi. Itu WA. Ya. Memberi semangat kepada orang Aceh biar tidak lupa budaya Aceh itu. Secara singkat begitu. Kenapa pentingnya budaya Aceh itu, Pak? Apa aja yang menurut yang Bapak temukan di dalam kitab-kitab kuno ini, dalam naskah-naskah kuno itu, budaya apa saja yang ada di dalamnya itu? Begini, yang pertama saya terpengaruh selama Jogja. Sana saya lihat budayanya agak itu dijaga. Dijaga kuat ya? Banyak seminar, banyak tulisan buku, banyak sekali. Saya terpengaruh, pulang sini nggak ada apa-apa di sini. Itu. Sementara Aceh banyak peradaban, banyak sekali budaya, tapi belum tertuliskan dalam sebuah kitab-kitab yang kekinian, yang sekarang, yang baru kan? Yang baru, yang lama banyak, dan sebagian orang nggak bisa lagi baca ya. Jadi saya olah, saya memperkembangkan, membuat orang senang lagi belajar budaya Aceh. Ada kitab-kitab kunonya ada nggak, Pak? Ada yang juga Bapak miliki sedikit, yang bagus ada sedikit juga, tapi kena tsunami. Oh, waktu itu kena tsunami. Berarti nggak ada lagi sekarang dong? Udah kotor-kotor ya. Tapi jangankan kitab lama, koran pun yang kotor tsunami saya jumpa berhari-hari. Buku berhari selamat. Itu waktu saya tulis kembali koran-koran lama 30 tahun lalu, saya catat di situ sudah berlumpur tsunami. Bisa dilihat itunya, apa yang Bapak punya itu? Misalnya naskah kuno, salah satu yang Bapak miliki. Ini ada di sini ya. Di sana dalam kotak agak sukar ya. Agak susah. Agak susah. Saya beli tahun 79. Berapa? 79. Tolong juga. Takkan kadiknya ini. Tolong. Yang koran Serambi yang muat hikayat saya. Tahun berapa? 92 sampai 95. Jadi Bapak juga ini ya, seorang jurnalis ya? Pernah di Waspada dulu di Merdeka Jakarta selama Jogja itu saya nulis cakap sampah pun kita tulis kalau sudah dipercaya dimual. Ini menarik nih, almarhum Profesor H.A. Majid Ibrahim ya, keturunan keluarga ulama. H.A. Majid Ibrahim tuh ini ya, yang pernah jadi gubernur Aceh kan? Pernah rektor Unsia. Ini 3 seri ini muat. Pas 15 hari beliau meninggal. Saya ke kampungnya. Kampungnya dari Kedai Silmun ke dalam itu. Namanya Jamjun, kampung pelosok sekali. Ini cengkeh sama lada ini untuk biar nggak kena itu. Itu saya tahu dari Cik Midi itu. Pak Tarmidi Hamid ya. biar enggak.
Itu keluarga saya memang banyak kitab. Ibu saya, ayah saya, ayah kurang saya kenal ya. Tapi beliau pernah menulis cerita binatang salin. Cerita binatang yang disempurnakan kepada ibu saya. Itu ini kitab agama ya. Ini Al-Quran atau bukan? Bukan. Kitab cerita bahasa Aceh tu. Oh itu. Ditulis oleh Syekh Jalaluddin Lamgut. Ini perlu diperbaiki ini. Ini sudah saya salin ke Indonesia, ke Latin. Dulu bagus, sudah rapi. Ini waktu tsunami dijemur-jemur sudah bercampur-campur. Oh ini ya, kena tsunami juga dulu kan? Kena tsunami juga. Ini bercerita tentang apa ini Pak? Tentang agama 95 bab. Itu apa? 95 bab itu apa kira-kira? Ada macam-macam apa tentang salat, ada suruh salat. Dia terjemahan dari kitab apa ini sebenarnya? Dari kitab abad keempat Hijrah, Syekh Samarkandi dari Baghdad kalau nggak salah. Yang datang ke sini? Enggak, di sana kitabnya. Di abad keempat Hijrah. Tahun 400 Hijriah lah kira-kira. 1400. Ini disalin 400 Hijriah kan? Hijriah. Tapi disalin ke Aceh 1242. Ini kami perbaiki boleh ini Pak? Boleh kalau ada cara ya. Ya. Tapi nanti halamannya apa? Nanti tukar-tukar. Ini rusak ini Pak. Lama-lama rusak ada. Ya, cuman saya nggak ada fasilitas lain ya. Kekurangan jadi fasilitas. Ini sahabat arsip banyak kitab-kitab kuno ya yang punya keluarga dulu ya, turun temurun. Keluarga. Itu kitab tentang apa Pak? Agama ada, kebudayaan ada, nasihat ada, macam-macam. Ini yang paling hebat. Orang bilang sekarang, popular sekarang, hikayat Perang Sabi ditulis oleh Tunku Cik Pantai Kelu. Tahunnya 1880. Tapi di sini oleh Syekh Jalaluddin Lamgut 1242 Hijrah sudah ada 6 bab masalah hikayat Perang Sabi di sini. Jadi tidak betul cerita Tunku Cik Pantai Kelu itu. Jadi dapat dibantah dengan ini. Bapak udah ngelihat, udah keluar itunya, terjemahannya? Udah ada terjemahannya? Sudah. Di mana kita dapat terjemahannya? Memang ada di sini. Di tempat Bapak juga ada? Ada. Boleh kami copy itu nanti? Nanti kita... Iya. Nah, salah satunya ini yang kalau yang kayak gini, Tata Negara dalam Budaya Aceh. Nah, ini diambil dari kitab mana nih? Ini kitab ada di Museum Ali Hashimi. Oh, Museum Ali Hashimi. Nah, kalau yang ini Bapak bikin judul apa? Ini saya kasih judul kitab 95 bab tambah 95 saya beri nama. Tambah 95. Karena 95 bab. Nama aslinya Tambah Gogafilin. Dari nama Arab tetap ke Aceh nama Arab juga. Jadi Tengku T.A. Sakti ini adalah seorang ahli aksara Aceh ya? Aksara Melayu Aceh. Kemudian juga aksara Arab ya. Aksara Melayu Jawi. Melayu Jawi dan juga aksara apa lagi? Aksara kitab kuno. Ya. Yang kayak yang ada di Cik Widi, itu Bapak bisa baca juga? Oh, alhamdulillah saya sering ke sana baca. Oh, Bapak membaca itu ya. Oh. Jadi ini kalau tidak dipreservasi ini nanti akan lama-lama rusak ya Pak. Ya. Nanti saya bawa tim nanti. Tim yang memang preservasi arsip yang akan bantu Bapak untuk memperbaiki arsip ini. Memperbaiki supaya ini tetap bisa ada terus itu Pak. Ada terus. Selain yang kitab-kitab lainnya. Ini dari Arab Melayu juga. Ya. Sudah saya jadi huruf Latin masuk Quran Serambi dulu. Ini udah kena tsunami. Oh, ini kitab-kitab ini kena tsunami ya. Kayak ini udah di Latin jadi masuk Serambi. Di Serambi nggak ada ini? Enggak, mereka mana kurang tahu juga. Tapi saya kurang yakin. Karena tahunnya udah jauh kali Pak. Tahun 92 atau 95. Ini satu bungkus ini 7 judul. Dimuat di Serambi 12 judul hikayat. Saya 7. Orang lain satu-satu, saya 7 judul. Memang hobi.
Ini udah kena tsunami, saya jemur berhari-hari. Terus dulu Bapak tinggal di mana bisa kena tsunami? Di sini. Oh, di sini. Air masuk sini kan? Masuk situ. Segini, jauh juga ya. Sampai masuk ke sini ya. Dari Darussalam. Masuk ke rumah ini. Masuk ke rumah, saya sedikit cepat keluar dengan bapak itu ada mobil. Baru terkenguan itu sudah datang air. Kalau sedikit terlambat sudah kena. Saya lihat dulu Pak, karena saya waktu itu setelah 4 hari tsunami itu kami ke sini. Mandinya di tempat masih di USK itu loh Pak, karena masih ada yang bersih-bersih situ kan, dibanding dengan di kota kan. Nah, kami ke sini gitu. Ada di situ di pohon-pohon masih banyak-banyak di atas. Ini judul ya, kasih oleh siapa yang tukang buat gambar di Serambi orang Maluku siapa namanya? Buat Gam Cantui. Dia buat gambar di sini, ini dia buat tulis Gam Cantui di sini. Sekarang udah ada gimana? Ini gambar tulisan tangan dulu ya. Lihat nih. Ini iya kan? Oh ini. Iya kan? Ya, ini Bukan pakai ini dulu. Pakai pensil. Bukan pakai pensil, bukan pakai kecerdasan buatan nih, bukan. Atau digambar pakai komputer, bukan. Ini dipakai pensil ya kan dulu. Nah ini nih, pakai pensil ya. Iskandar Zulkarnain, Hikayat Iskandar Zulkarnain. Ini Bapak yang ini ya? Saya ahli aksara. Saya dapat di Melabu, saya berobat di Melabu setahun. Berobat itu Bapak mencari obat tradisional sebenarnya Pak? Urut ya. Urut ya. Berobat rumah sakit Bethesda Jogja di Jebret Sulu. Bang Farhan baca ini. Bang Farhan baca. Coba Bang Farhan baca, nanti Bapak terjemahkan. Saya baca sedikit juga boleh. Bapak sedikit nanti. Suara saya nggak bagus. Subhanallah, Ghafurur Rahim, Rabbul Alamin, Muhad yang asa. Nangku di Nanggro Mesi Malim bukan li alim ulama. Hana lawan cid rata Nanggro tungkunyan dudo cid alim raya carang mupum ilme sufi ilme laduni truh nekira jitren ureng banda ngan dusun kenan murun-run ba ulama ni ba siuro dekedi Tuhan di tungkunyan lemah kenira meno lemah di dalam hati meno nepike di dalam dada bit-bit ulun malim lepah pelon pegah hana musangga pelon marit hana sobantah mepelon pegah so debat hana bit-bit ulun hana lelawan di dalam alam han sodawa jino mehat ulun tekabo bahle meranto jino mesafa bahle lon ja unangro lain ja mitalawan yang sabe padra. Wah, artinya apa itu? Gini, ada satu ulama dari Mesir, sangat alim dia, semua masalah dia bisa. Nggak ada yang bisa membantah, sangat alim. Jadi pada satu hari beliau teringat, ini kalau saya terus begini di sini, saya jadi terkabur nanti. Bahawa nggak ada lawan saya kan. Mau merantau dia biar menjumpai lawan. Ulama Mesir. Nanti ada ulama negeri Syam, Syria sekarang. Dia begitu juga pintar, alim sekali. Merantau juga. Akhirnya ketemu di satu sungai. Waktu mereka istirahat mandi di pinggir sungai, ketemu. Akhirnya mereka duduk berapa cerita apa yang mereka cari masing-masing. Keduanya itulah mencari lawan. Akhirnya kita jangan langsung kita yang berdebat, biar murid-murid kita dulu. Jadi diadulah murid-muridnya. 7 hari 7 malam kacau lutung kera harimau begitu riuh semua. Akhirnya beliau ndak nih, kita jangan berdebat lagi. Murid kita sudah riuh begini, sudah hebat begini, apalagi kita ya. Akhirnya ndak berdebat lagi, mereka bersabar. Murid disuruh pulang, mereka sama-sama mencari istri. Itulah anak yang dari Mesir jadi Nabi Khidir, anak dari negeri Syam jadi Dzulkarnain. Dzulkarnain. Adik kakak itulah ibu mereka sepupu gitu ya. Nah Pak Sakti, di dalam hikayat-hikayat ini ada nggak tentang bencana, tentang apa?
Ini pernah satu Profesor Amirul Hadiwin suruh minta pada saya yang mirip-mirip tsunami ya. Saya bukalah banyak kayak ada jenis air bah apa itu banjir besar, tapi bukan datang dari laut, cuma dari darat, kesaktian. Berperang mereka sebelah menyebelah, saling menyerang dengan saktian. Oh, air sampai hampir ke langit juga, tapi bukan datang dari laut. Jadi tidak ada jenis yang tsunami. Belum ditemukan. Belum ditemukan. Menurut saya belum ditemukan. Karena diceritakan tsunami kan sering terjadi di Aceh kan. Di adanya Gua Ailante apa ada. Itu saya jadi ragu pendapat itu. Ya. Walaupun ada apa tai kelelawar itu, ragu pikiran saya. Kenapa tidak disinggung sedikit pun nggak ketemu? Di dalam hikayah ini. Atau dalam kesaktian karena pernah terjadi dibuatlah datang dari laut. Kenapa ada hanya di darat? Air itu datang. Jadi ini Bapak bikin di majalah di Koran Serambi. Koran Serambi berseri-seri ya? Tiap hari masuk. Tiap hari masuk gitu. Itu hampir 1000 hari tulisan saya. Bapak terjemahkan dari Kitab huruf itu. Hikayat nih kan? Hikayat. Ini hikayat Aceh nih. Nah, ini hikayat Aceh ini udah masuk Memory of the World di Akui Dunia kan? Itu beda apa? Oh ya beda lagi yang ini. Beda. Bedanya apa itu? Bedanya di mana? Itu hikayat bahasa Melayu. Oh, hikayat bahasa Melayu. Bukan bahasa Aceh. Bukan bahasa Aceh. Bukan bahasa Yang Aceh. dimaksud itu ya? Yang Tidak termasuk ini bagiannya itu nggak termasuk ya? agak kurang bersaudara, dia lebih bersaudara ke Malaysia. Oh gitu. Tapi bukan hikayat Aceh gitu ya? Bukan hikayat Aceh. Hikayat Aceh yang dia udah ada itu dia tulisan Jawi Melayu. Bahasa Melayu, cerita tentang Iskandar Muda kecil. Menarik juga nanti misalnya Amarsa nanti yang menerjemah membaca nanti Pak Sakti yang menerjemahkan itu ya baca ini kan ada sesi itu mungkin sekali Dan seminggu. hikayat Aceh, nama hikayat Aceh saya tidak percaya itu. Hikayat Aceh itu orang asing, orang barat beri nama ya. Karena beberapa halaman sudah hilang. Kita pada zaman itu mesti dalam bahasa Arab judulnya. Cerita apa saja judulnya harus bahasa Arab. Ini kayak Aceh sudah bahasa Melayu atau bahasa Aceh. Jadi bukan Bukan judul asli itu. Kalau yang hikayat ini judulnya bahasa Aceh saja. Bahasa Melayu. Bahasa ini ada yang bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Umumnya bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Jadi Bapak terjemahkan ke bahasa Aceh ya. Judulnya harus dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, isinya bahasa Aceh. Isinya bahasa Aceh. Cuma Ini hikayat Iskandar Jarkana ini banyak sekali ya Pak. Ini keren sekali nih. bahasa Acehnya bahasa Aceh gini Pak. Bahasa Aceh tulisan Arab abjadnya. Jadi kan ada dua, kalau bahasa Melayu dia bacanya bahasa Melayu, tapi ini aksaranya aksara Arab tapi bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Nah Aceh sendiri punya bahasa nggak yang sudah punya kosakata gitu kayak di Jawa gitu? Hurufnya Huruf-hurufnya Aceh. itu kata Ali Simi ada, tapi saya kurang percaya. Katanya beliau itu huruf paku ya, tapi ada kasih contoh-contoh, tapi nggak berlanjut. Ya, di dalam hikayat ini nggak ketemu struktur kata-kata bahasanya itu ya. Nggak ada. Maka dalam diskusi itu bahasa Aceh nggak termasuk diajarkan karena belum ada strukturnya itu ya. Bukan Pak. Bukan, kenapa itu? Kalau struktur itu memang sudah bagus, ada buku-buku, ada pedoman. Cuma ini pemerintah tidak yakin, tidak serius. Iya. Sebenarnya bahasa Aceh seperti ini tulisannya Pak. Ini bahasa Aceh. Ya itu bahasa Aceh ya. Bahasa Aceh ya. Ya kebetulan ayat-ayat Quran ya. Dia ada tulisannya kalau Arab Jawi lah, ada yang bahasa Melayu. Ini kebetulan bahasa Arab nih ya. Arab. Kalau ini Ini baru. Nah. Begini. Ini bahasa Melayu. Jika hingga 4 hasta. Adapun pandang orang bahasa Melayu.
Jadi Bapak nggak sempat seperti Pak Cik Widi ya, memiliki Saya nggak bisa buat manuskrip ini, sendiri harus ya? dia barang harus kita bawa sini, bawa sini. Saya nggak bisa berjalan. Jadi saya hanya beberapa milik keluarga saya olah-olah. Nah itu. Saya Gali benar gitu produksi ya. memperkenalkan kembali. Semua ini ya. Nah, Itu punya keluarga itu kan? punya keluarga itu apa bungkusannya daun apa? Ini karena kena tsunami kayak gitu tadi. Sudah ada yang terhapus ya. Kalau cepat diketahui dulu kan kita kasih bantuan nih Pak. Artinya bantu dipreservasi kan. Cuma kan nggak diketahui nih. Jadi pernah orang-orang dari Mapusa ini apa mengkasih kemenyan ya, kasih asap api, kemenyan pernah di sana. Orang Mapusa. Masykur. Kalau ini tentang apa Pak? Ini kalau nggak salah Indra Bangsawan tuh cerita ya. Tokoh Indra Bangsawan yang perjuangan besar lah mencapai permintaan ayah. Indra Bangsawan banyak menghadapi masalah bisa selesaikan, akhirnya beliau jadi raja. Jadi sahabat arsip, inilah kita ketemu pada sore hari ini dengan Tengku Abdullah Sakti ya, yang mengabdikan dirinya untuk menerjemahkan atau merawat hikayat Aceh ya, yang memang dalam bahasa Aceh ya, dalam bahasa Aceh, kemudian dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Aceh Arab yang menceritakan berbagai macam hal, termasuk salah satunya topik tentang pemerintahan ya. Ada yang ini yang Tajus Salatin. Tajus Salatin. Nah, itu pemerintahan. Berbeda dengan Bustanul Salatin. Itu lain, itu lain lagi. Cerita kerajaan Aceh dan kerajaan di luar itu ya. Kalau Tajus Salatin pedoman para pemimpin, saya tulis judul subjudulnya. Sudah saya terbitkan juga. Di dalam itu apa aja pedoman ajaran contoh-contoh kerajaan dulu. Beberapa contoh kerajaan tuh kayak apa? Misalnya Cina. Cina. Gimana Raja Cina itu? Raja Cina itu satu hari dia susah sekali. Dilihat oleh stafnya, kenapa yang mulia begini? Ini saya sudah tulis. Ya, nggak bisa mendengar usulan rakyat, pendapat rakyat, aspirasi rakyat, nggak bisa. Sedih dia. Akhirnya nggak apa, daulat tuanku, biar kami yang urus. Oh, nanti kalau ditanya Tuhan waktu hari akhirat, bukan kamu ditanya, saya yang berdosa. Tapi nggak apa-apa, suruh perintahkan pada rakyat kalau ada masalah, tulis di kain. Saya bisa melihat, walaupun tidak bisa mendengar, bisa melihat. Ditulislah di situ oleh rakyat, keluhan-keluhannya diselesaikan. Cina yang besar. Kemudian Raja Adil Persia itu juga banyak contoh-contoh raja yang jahat, yang ini raja Islam, raja kafir dicontohkan di situ. Bahasanya bagus. Itu pertama dalam bahasa Melayu dia. Tahun 1603 dipersembahkan kepada Sultan Aceh Saidin Kamil. Kemudian pada tahun 1939, kan jauh sekali dengan 1939 oleh Hulu Balang Kemangan di Brunei itu diperintahkan menjadikan syair Aceh hikayat. Jadilah berbahasa Aceh. Di Brunei. Brunei itu ada Hulu Balang. Di Biren kan? Brunei ini dekat jalan dari Sigli ke timur lagi. Dekat makamnya Darbre ya. Jadi Hulu Balang situ perintahkan buat untuk hikayat Aceh dalam bahasa Aceh. Sebelumnya bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu ada pada satu kan, dikasih Elkara. Oh, sekar kita nangkap bahasa Melayu lama sekali ya. Ini nggak teratur kan Pak ya? Udah nggak teratur? Saya kira teratur juga karena beberapa itu sudah saya keluar bersamping. Saya keluarkan, saya jemur-jemur, angin-anginkan di luar. Dia angin-angin kan Pak, nggak boleh kena matahari.
malah rusak nanti. Di Hanya sini. boleh diangin-anginkan aja. Maka kelihatan udah mau rusak kan ini. Nah, ini adalah kitab sama, kitab apa nih, Pak? Ini kalau nggak salah Siti Zubaidah nih. Oh, Siti Jubaidah. Coba yang di atas coba. Apa maksudnya Pak Siti Jubaidah? Coba ya. Sekalian itu dari semuanya, sekalian itu elok parasnya. Perempuan mukmin dunia dan negeri. Kalau ia Cantik saleh, sekali itu. Iya kan, digambarkan di situ. ialah penghulu 4 bidadari. Oh, kalau Masya Allah, penghulu 4 bidadari. Itu Amorsa aduh mati itu. Waduh. Jadi ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ya. Ini kitabnya nih. Inilah syair cermin Islam judulnya. Pada syair cermin Islam ya. Dia apa ceritanya itu tuh? Ini Dia saya menggambarkan sudah tentang lupa perempuan ya. tadi, Jadi banyak hal di situ ada tentang perempuan ya. Perempuan yang baik. Bagaimana nanti macam 4 bidadari cantiknya. 4 bidadari, Masya Allah. Berapa cantiknya itu ya. Tergambar di kitab ini kan. Tergambar. Itu sahabat arsip. Jadi kalau kita ingin tahu banyak hal tentang masa lalu yang sebenarnya tidak kalah dengan masa sekarang ini ya. Dalam pikiran saya Ya. lebih pintar orang dulu. Wah, gimana? Kenapa dia lebih pintar orang dulu? Nah, ini sudah memikirkan masalah kesehatan. Itu buku tentang kesehatan dan penyakit di atas ada 5. Itu kan hebat, udah memikirkan kenapa sakit ini, apa sebabnya, apa yang disebut. Kalau sekarang orang mengandalkan kecerdasan buatan gitu. Padahal secara emosional dia belum tentu mampu kan. Secara emosi, secara energi dia mungkin ini tepat itu iya, tapi tidak ada kemanusiaan dan adil dan beradab itu nggak masuk ke situ. Padahal di sini digambarkan semua ya, cantikan dan lain sebagainya itu. Ya itulah makanya. Jadi senang sekali kami bisa berjumpa dengan Bapak Tia Sakti. Ini perjumpaan yang darurat sebenarnya ya Pak ya. Berdasarkan di grup itu. Ini dalam nasihat ya. saya yang penting kita ingat bahwa buruk-buruk orang sifatnya pun jangan kita hina karena nanti bisa saja pada ujungnya dia orang hebat, orang baik, orang taubat. Itu kita temukan dalam kita. Seburuk apapun perangai orang, jangan kita hinakan, dia bisa malah lebih baik dari kita nanti. Itu ini ada di dalam kitab-kitab ini ya. Di kitab. Ada. Jadi sahabat arsip, kita tidak boleh menjas orang ya. Kalaupun dia berburuk perangai, berburuk kata, berburuk apa, tapi belum tentu itu tabiat aslinya. Mungkin dia itulah menolong kita, maksudnya begitu ya. Begitu ya. Jadi ada banyak, sebaiknya kita berpositif thinking ya. Memiliki karakter baik, yaitu selalu memiliki positif pikiran kepada orang lain. Seperti banyak sekali kitab-kitab ini ya. Pak Sakti, ini kan banyak harus diselamatkan nih. Ya, nanti Balai Arsip Sakti dan Tsunami kita kerjasama ya Pak. Nanti kami akan membantu untuk penyelamatan ini nih, kitab-kitab ini. Mana yang prioritas diselamatkan nanti akan ada teman-teman preservasi untuk memperbaiki arsip-arsip ini. Entah nanti akan dibawa ke kantor ya, diperbaiki atau mereka akan datang ke sini nanti. Lebih baik datang ke sini karena bisa saya jelaskan ya. Bisa sambil cerita nanti Pak, isi-isinya atau apa gitu nanti ya. Atau Bapak ke kantor sekali-sekali juga ya, supaya ngelihat kemudian ada pembagian waktu. Ini kayaknya mesti diselamatkan, Pak. Kayaknya anak-anaknya nggak tertarik ke sini kan? Nggak ada yang tertarik kan? Semua anak saya nggak tertarik karena lihat kerjaan ayahnya tidak menjadi kaya. Tentu gitu. Iya, jadi kalau bicara ilmu ini nggak kaya kita kan, artinya tapi kaya dalam arti yang sebenarnya tuh ya, gitu. Harta mati udah selesai kan. Tapi kalau ini nggak akan berhenti kan. Kalau bisa mengartikan kayak gini, kayak sudah diterjemahkan nih. Salah satu contohnya ini tata negara dalam budaya Aceh. Ini ada juga tata negara dalam budaya Aceh juga sama ya terjemahannya, sama ya. Jadi udah berapa banyak yang Bapak terjemahkan nih? 40 semua. 40 semua. Kalau halaman sekitar hampir 8.000. Wah, 8.000 halaman ya. Masya Allah. Tebal-tebal belum diterbitkan, nggak ada dana. Yang apa? Yang kecil-kecil, tipis-tipis saya terbitkan sendiri. Tapi udah nggak pakai komputer, mesin ketik itu kan? Udah pakai komputer kan? Pakai komputer hadiah orang, 4 hadiah orang. Laptop gitu ya?
Yang pakai komputer ya. Ini ada hal lain juga yang saya kira perlu juga. Saya juga membagikan ke pustaka-pustaka orang ini banyak tanda terima. Hikayat saya bagikan kepada orang. Dari TK sampai pasca sarjana. Sekitar kampung Darussalam juga guru-guru di pedalaman yang ikut kuliah ambil sarjana di sejarah saya hadiahkan. Jadi hikayat-hikayat ini bicara tentang peradaban Aceh itu base-nya itu pada peradaban Islam ya. Ya, peradaban Islam. Peradaban Islam, karya tentang syariat Islam, bagaimana berperilaku secara Islam gitu ya. Ya. Biar kita nggak salah gitu kan. Ya. Ini saya hadiahkan. Ini kebetulan saya baru ikut nih lomba Jakarta usul penghargaan bintang budaya para Mahaputra ya. Oh, Bapak dapat bintang budaya Mahaputra ya? Saya baru dapat Parama Dharma dari Megawati. Oh, ini sekarang ada usul lagi bintang Mahaputra, tapi ini Pak Kadis Kebudayaan Pariwisata nggak cepat naikkan karena sibuk ada acara di Janto. Oh, jadi nggak masuk? Nggak masuk. Akhirnya saya ubah dari ke presiden ke menteri dengan kantor ini. Ini harus Pak, supaya bagus Bapak mengajukan apapun harus diselamatkan nih Pak. Harus dibuat bentuk yang bagus. Ya, harus dipublis, harus dibuat. Misalnya Mbak punya website, punya ini untuk mempublis ini. Saya itu yang kurang ahli. Nanti dibantu sama teman-teman nanti. Websitenya Pak TA Sakti. Bapak keluarin aja semua itu di situ, iya kan? Di website. Nanti itu salah satu yang kita bantu ya Bang ya. Yang tidak pintar itu. Minimal kita buatkan media sosialnya ya untuk mensiarkan itu ini. Saya hanya blog ya. Ada foto-foto begini nggak bisa saya. Media house bisa, pintar media house. Dia hebat juga. Media house? Yang punya iri tukon yang suara bagus, yang semampa orang pesta kawin. Dia bisa sekali yang semua yang canggih-canggih saya nggak bisa. Ya, senang sekali kita pada sore hari ini bertemu dengan Bapak TA Sakti ya di tempat peristirahatnya. Ya tentu bukan istirahat, beliau selalu menulis ini ya, menulis ulang lagi kitab-kitab walaupun dia udah pernah dimunculkan ya, dimunculkan dan bahasanya itu sangat halus sekali kalau saya baca di WA itu ya, tertata rapi gitu ya, berbeda dengan ini. Maka ini perlu dipelajari juga untuk baca tadi ya, beberapa WA beliau itu sangat bagus urutan-urutan ininya. Kata-katanya itu sangat halus, terstruktur gitu. Nah, makanya sangat tertarik kita untuk bagaimana menulisnya itu kembali kitab-kitab ini ya, banyak kitab-kitab. Kemudian yang paling utama ya kita berkeinginan untuk membantu mempreservasi kitab-kitab Bapak yang punya ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Terima untuk kasih waktu sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Ya, insya Allah. Sehat selalu dan kita bisa membuat acara yang lebih baik lagi di kedepannya. Dan ini kan 18 Mei itu hari kearsipan nih Pak. Nasional. Iya, Bapak ucapkan sesuatu? Ya. Saya sebagai peminat naskah-naskah termasuk kitab lama ya, Aceh atau Melayu terutama, berharap supaya pustaka ini dijaga. Kalau ada banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah, saya kira kegiatan itu lebih bermanfaat ya, bisa dipakai oleh generasi muda sekarang dan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.